jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema azan kok jadi bahan debat sih. Masya Allah, luar biasa menarik sekali pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu nih jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Nah, tapi aku ingin melanjutkan nih pertanyaanku tadi sebelum jeda iklan. Ustaz Syam, apa nih? Jadi itu salah satu video menurut daripada penelitian bahwa itu adalah azan yang bersanad, karena azannya itu bersambung, diajarkan oleh gurunya sampai Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi kan didengarkan, memperdengarkan sampai kepada kita. Waduh, Masya Allah. Tapi Ustaz Syam, apakah benar nih azan itu tidak boleh dilantunkan dengan irama berlebihan? Nah, karena mungkin tadi ada yang bilang katanya itu takutnya jadi tidak sampai atau gimana. Nah, itu baiknya kayak gimana? Apakah ada juga nih syarat-syarat ketentuannya panjang pendeknya harus benar atau gimana? Nah, ini mohon penjelasannya guru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Nabil Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mengumandangkan azan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, yang pertama jangan sampai mendekati makruh sampai mendekati yang haram. Ya, ada yang makruh, ya makruhnya itu karena melakukannya berlebihan, tidak sampai mengubah arti, tapi melakukannya sudah berlebihan. Yang kedua, ada juga yang melakukan berlebihan sekaligus mendendangkan, akhirnya mendekati daripada yang haram. Ada juga sampai daripada sesuatu yang mana ternyata dia sampai mengubah artinya. Ya, misalnya tadi Allahu Akbar, seperti di video tadi. Insya Allah mudah-mudahan benar ya, tapi ini tidak sampai merubah daripada artinya karena benar tajwidnya. Allahu Akbar, itu 2 harokat segala macam. Ya, yang kedua ada yang memang memanjangkan Allahu Akbar, masih aman juga. Yang tidak aman kalau sudah berubah harokatnya, ya. Allahu Akbar, ba-nya dipanjangin, padahal akbar ya harusnya dia langsung Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Maka itu daripada salah harokatnya, maka merubah artinya, maka ini adalah makruh yang mendekati daripada keharaman tadi. Maka mesti diperhatikan juga daripada adab-adabnya, daripada bagaimana para sahabat melantunkan daripada azannya. Kalau daripada guru kami yang bersanad azannya, sebenarnya iramanya itu bukan sanad, itu bukan daripada iramanya, tapi sanadnya itu daripada tajwidnya. Jadi irama itu boleh masing-masing daerah beda-beda. Madinah dan Makkah saja itu sudah berbeda. Kalau di Mekah ada namanya Syekh Alimullah, Allahu Akbar, dia tinggi banget suaranya. Tapi kalau di Madinah ada namanya, sekarang yang viral namanya Marwan Qisas namanya. Allahu Akbar, lebih santai dia, subhanallah. Jadi perbedaan nada itu ada, tapi yang jangan sampai salah adalah ketika melakukan berlebihan sampai merubah arti, apalagi sampai daripada mempermainkan azan. Ada juga orang mempermainkan azan, naudzubillah min dzalik. Hayya 'alas shalah. Nah, jangan sampai, karena itu adalah haram hukumnya mempermainkan. Waduh, Masya Allah. Jadi ketika azan juga memang ada perlu hal-hal yang diperhatikan ya, terutama dalam mengubah artinya ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Nah, baik jamaah, kita akan melanjutkan. Izin Habib Nabil, saya ada satu pertanyaan nih. Baik. Gimana kalau misalnya nih azan sudah dikasih tahu, misalnya memang ada yang salah, entah itu mengubah arti atau bagaimana, tapi tetap tidak mau berubah gitu, sementara dia adalah muadzin tetap di masjid itu, bagaimana? Masya Allah. Udah salah nggak mau berubah. Iya, aduh. Banyak soalnya yang seperti itu, Habib. Parah itu. Jadi begini, pertama Mas Mikdad dan para pemirsa, adzan itu ada syaratnya. Tadi Ustadz Syam sudah menyampaikan. Ya, di antaranya misalnya dalam 4 mazhab itu menyampaikan, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik menyatakan wajib niat. Gitu ya. Dua imam yang lain menyatakan sunnah niat. Yang kedua adalah bersambung.
Misalnya begini, ada orang yang adzan, Allahu Akbar, ya setelah dia adzan begitu, sudah Allahu Akbar, terus dia ngobrol gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu kalau seperti itu tidak boleh kan. Yang ketiga adalah bahasa Arab. Ya, ketika diganti jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, itu apa catatan-catatan berat itu. Yang keempat, belum masuk waktu. Misalnya sampai jam 11 dia sudah adzan. Nah, jadi kalau hal-hal yang berat seperti itu tadi disampaikan Ustaz Maulana itu wajib ditegur. Kalau nggak mau nurut, ya sampaikan sama orang yang dia segani supaya bisa berubah. Masjidnya ya. Kalau salahnya masjid keluarga. Aduh. Kakeknya yang punya. Itu anaknya atau cucunya. Aduh. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ketika kita ingin mengumandangkan azan juga itu ada adabnya, juga ada syaratnya, syarat sahnya. Dan katanya juga ketika kita mendengarkan azan juga ada adabnya nih, makanya kita akan saksikan sama-sama. Kita nonton dulu tayangan berikut ini, yuk, silakan. Insya Allah, kita sudah sama-sama menyaksikan tadi Ustadz Maulana. Apakah benar nih memang ada anjurannya mengusap mata dengan kuku tadi ketika mendengar azan pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Nah, ini mohon penjelasannya guru nih, silakan. Izin Habib dan Ustaz Sam. Siapa yang mendengarkan suara azan tapi dia tetap beraktivitas, dikhawatirkan tidak berkah atas apa yang dia lakukan. Hentikan semua kegiatan ketika azan. Yang dilakukan adalah menjawab dan memenuhi panggilan azan itu. Dan cara menjawabnya adalah sesuai bacaannya. Dan ketika orang menjawab azan sesuai bacaannya, ingat, siapa yang mendengarkan azan lantas tidak menjawabnya, dikhawatirkan imannya tercabut. Nauzubillah. Dan orang yang menjawab azan itu tambah kuat imannya. Kenapa tambah kuat imannya? Karena dia bersahadat. Coba Sasam. Asyhadu Allah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jamaah di rumah pasti jawab asyhadu an la ilaha illallah. Berarti bersahadat. Orang yang bersahadat berarti memperkuat imannya. Kemudian sedang bersahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita bersalawat kan? Tetap membaca Sayyidina Muhammad Rasulullah, mempersaksikan, menguatkan. Lalu dalam kitab Az-Zinatul Asrar disebutkan ketika Nabi Adam setelah diciptakan, Nabi Adam melihat ada tulisan selamat datang wahai Nabi Muhammad. Kaget Nabi Adam, adakah manusia diciptakan sebelum saya? Makanya dianjurkan pada saat dengarkan nama Nabi disebut pada waktu azan, maka ini kuku, ibu jari. Karena gini ceritanya, mohon maaf saya lanjut sedikit. Nabi Adam ingin melihat Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Nabi Muhammad? Maka diperlihatkanlah di kukunya. Jadi Nabi Adam melihat wajah Rasulullah SAW di kukunya. Maka dianjurkan pada saat mendengarkan suara azan, Sayyidina Muhammad Rasulullah disimpan di hidung sambil baca marhaban bi abi wa qurratun Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa berjumpa dengan Nabi. Kalau tidak hafal baca salawat, baru isap, baru gosok atas, bawah, tengah. Nah itu. Mudah-mudahan kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Itu kenikmatannya luar biasa. Berarti bisa menatap Rasulullah SAW. Jadi ini harapan kita, dapat syafaat, memandang wajah Nabi. Dan Masya Allah, siapa yang melakukan ini, penjelasan dalam kitab tersebut, siapa yang melakukannya tidak akan mengalami buta sampai mati. Aduh. Iya, tidak mengalami buta sampai mati. Dan ini bisa membuat awet muda loh. Karena iyalah, anti aging juga. karena kan ditarik. Oh iya. Jadi tidak ada ini kantong mata. Oh iya, pantesan Ustadz Maulana tetap Aduh, terlihat ya seperti Allah. umur 39. Maksudnya lebih muda. Sudah nomor. Awet Jadi muda. atas, bawah, tengah. Nah, itu. Atas, bawah, tengah. Kemudian mohon maaf kita lanjutkan sedikit lagi. Mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita. Lagian juga kalau kita melakukan itu berarti aktivitas dihentikan. Betul. Iya pasti kita jawab enak itu pada saat sedang bersama. Iya enak.
berarti lebih khusyuk dibanding betul. yang ya cuma jawab-jawab aja kan. Betul. Karena kalau aku udah mulai membiasakan, misalnya lagi azan aku lagi main PS, aku harus berhenti dulu. Kalau lagi nyetir juga positif thinking dong. Pas nyetir, asyhadu Pas anna nyetir Muhammadar juga Rasulullah berhenti dilepas. pasti. Jangan juga. Maka harus berhenti dulu. Kalau lagi main game gitu ya dengar azan, masya Allah. Iya. Setelah azan, Sholat. Jangan dilanjutin dong. Hampir aja aku jawab lanjutin main gamenya. Gak boleh langsung sholat. Menjebak pertanyaan. Memandang Habib Nabil aja kita bangga. Iya, Masya Allah. Duduk berdampingan saja sudah bangga kita, cucunya Masya Nabi. Allah. Apalagi sama kakeknya. sama Masya kakek. Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku pengen nanya sama Habib Nabil Izin Habib Nabil, apa nih? Aku ada satu pertanyaan nih, katanya ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya kita pindah rumah gitu ya, atau masuk ke tempat tinggal baru gitu, kita diharuskan untuk mengumandangkan azan terlebih dahulu gitu, lebih baik. Nah, tapi mengazankan sebelum kita masuk rumah gitu ya, atau misalnya rumah baru, apakah itu termasuk sunnah atau bid'ah? Nah, ini mohon penjelasannya nih Habib. Tafadhol dulu. Baik. Izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah membahas tentang ya banyak sekali dalil-dalil oleh para ulama tadi Ustadz Maulana Ustadz Syam tentang bahwa azan itu ternyata bukan hanya pada saat sholat saja, ya. Pertanyaannya, kalau kita rumah baru ya lalu kemudian kita mau pindah dan sebagainya, apakah disunahkan kita azan? Begini. Saya ingin menyampaikan ada satu dalil, ya, hadis yang menyampaikan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Ada seorang yang namanya Suhail, ya, Suhail bin Abi Saleh, ya. Sayyidina Suhail ini menyampaikan suatu ketika saya dikirim oleh ayah saya ke satu perkebunan, ya, di Bani Harithah, ya. Kemudian saya waktu itu masih kecil dengan seorang hamba sahaya. Ketika sampai di situ, sampai di kebun itu Mas Mikdad, ada yang manggil. Tapi ketika dicek nggak ada orangnya. Kemudian terus Suhail pulang ya sama hamba sahaya itu, lalu kemudian cerita sama ayahnya. Kata ayahnya, aku nggak akan ngirim kamu ke situ kalau tahu kamu akan diganggu oleh jin. Ya. Nah, mulai sekarang kalau kamu melihat ada begitu, ya maka azan lah gitu, ya. Karena tadi dalam hadis-hadis sahih azan itu, kalau azan setan itu langsung lari dan kentut terus nutup telinga kabur, ya. Nah, kemudian dalam hadis sahih yang lain, ya, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman yang menyampaikan satu hadis ya dari Sayyidina Zaid bin Aslam, ya. Sayyidina Zaid bin Aslam ini menyampaikan juga begitu di suatu pertambangan, mungkin angker gitu ya zaman itu, dari Bani Sulaim. Orang di situ sering dengar suatu hal yang aneh dan sebagainya. Kata Sayyidina Zaid bin Aslam, mulai sekarang kalau kamu dengar aneh-aneh di situ azan, ya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu menyampaikan memuji Sayyidina Zaid bin Aslam tentang terkait ini. Nah, oleh sebab itulah maka ketika kita pindah rumah dikhawatirkan, begitu kan Mas Mikdad dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, khawatirkan ada jin, ada setan, mana kita tahu. Nah, maka oleh sebab itu maka tadi diinikan untuk kita azan. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa azan itu bukan hanya pada saat sholat saja seperti dipahami secara sempit, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah bid'ah ini, ya, ini perlu kita pahami juga. Bid'ah ini ada dua sisi pemahaman. Kalau di dalam fikih dia bukan hukum, ya. Kita belajar fikih itu ada namanya ahkamul khamsah, 5 hukum aja. Wajib, ya, mandub atau sunnah, kemudian mubah, makruh, haram, nggak ada bid'ah, ya. Nah, bid'ah ini gimana? Bid'ah ini kalau para ulama ya di dalam fikih ada yang madmumah, ada juga yang mustahab, ya. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Cuman ada sebagian orang yang nganggap kalau udah bid'ah itu pasti dolalah gitu kan. Nah, jadi terkait dengan masalah ini, yuk saya ingin mengajak kita sekalian jangan sampai kemudian kita dengan gampang melabeli, ya gitu. Ini bid'ah finnar, bid'ah finnar. Padahal pemahaman bid'ah itu sendiri khilaf di kalangan para ulama, gitu ya. Ada yang dinyatakan bid'ah, tapi bid'ahnya apa dulu, gitu ya. Kalau bid'ah hasanah nggak ada tapi dibolehkan. Tapi kalau madmumah atau sayyi'ah maka itu tidak dibolehkan. Nah, terkait dengan ini maka sekali lagi ya terkait dengan azan lagi, ini rumah. Kemudian tadi misalnya pada saat angin dan sebagainya, azan itu zikir,
ya. Jadi kalau ada yang adzan dalam keadaan seperti itu, maka fahamilah itu. Oh, mungkin dia berzikir kepada Allah, memilih takbir, tahlil, itu kan isinya itu adzan itu, ya. Kemudian salawat kepada Rasul dan sebagainya. Maka dengan itu kita tidak dengan gampang memvonis. Waduh, Masya Allah, lega Jadi hukum sekali. cuma 5 ya, Bib? Cuma Iya, 5. kalau dalam fikih begitu. Wajib, sunnah, Mubah, haram. makruh dan haram. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah Habib, terima kasih, Masya Allah. Sami-sami. Dan ini juga nih Habib nih kayaknya nih jamaah yang ada di rumah udah nggak sabar nih, pengen pertanyaannya dijawab nih sama guru-guru kita. Iya, Makanya Masya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk dan ini sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Dan sekarang kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hambaullah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau takbiran dikumandangkan kayak azan, boleh nggak sih? Terus pas bukan Idul Fitri atau Idul Adha, katanya nanti penghuni kubur menangis ketika mendengar azan ya Ustadz. Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam? Mohon Gimana jawaban. ya itu kalau azannya? Gimana kalau takbiran dikumandangkan kayak azan, gimana tuh? Saya nggak terlalu Agak aneh juga ya. Iya, jadi ulama kita itu bukan hanya ahli bahasa tapi ahli nada juga. Oh, Itu ahli juga ya. sudah diramu sama mereka sedemikian rupa, sudahlah enggak usahlah kita ubah-ubah lagi. Subhanallah. Improvisasi. Iya, jadi improvisasi itu kadang bagus, kadang juga kalau merubah yang sudah diaturkan oleh ulama kita. Ini kan ulama kita luar biasa ya. Iya. Bukan hanya ahli daripada bahasanya tapi ahli daripada nadanya, ahli perbintangan juga, ahli teknologi juga, ahli kedokteran juga. Ini ulama kita luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kedua, apabila melantunkan, saya paham ini yang kedua ini, melantunkan takbiran selain Idul Fitri dan Idul Adha, katanya membuat daripada penghuni kubur menangis gitu. Betul. Makanya ada orang tua kita ya, orang tua biasanya ya ngelarang kita takbiran sebelum malam lebaran. Betul. Jangan takbiran nanti menangis. Kenapa? Bagaimana caranya? Semua penghuni kubur yang tidak soleh menangis terus kerjanya itu. Tapi kalau penghuni kubur yang soleh mau takbiran 1000 kali juga bahagia dalam kuburnya. Kenapa? Karena memang soleh. Jadi bukan itu yang menentukan menangis tidaknya orang dalam kuburan. Yang menentukan menangis tidaknya dalam kuburan adalah amal solehnya. Jadi kalau orang tua kita bilang jangan takbiran, ya udah jangan takbiran depan orang tua karena menyakiti perasaan orang tua. Bukan penghuni kubur yang menangis, orang tua kita yang menangis. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajarannya. Gitu. Jadi jangan mendahulukan yang sunnah lalu menyepelekan yang wajib. Wajib menjaga perasaan orang tua, wajib menjaga daripada perasaan mereka. Ya sudah, jangan takbiran kalau mereka larang karena takbiran adalah sunnah tadi. Masya Allah, betul juga Ustadz Syam. Mungkin takutnya kalau misal orang tua kita misalnya udah meninggal gitu ya, yang laki-laki atau kakeknya gitu. Jadi nenek kitanya yang sedih gitu ya, biasanya ditemenin gitu. Penghuni pas kubur takbiran. juga sedih kalau mendengarkan suara azan. Kenapa? Karena waktu hidup tidak sholat. Tapi kalau yang rajin sholat justru bahagia dalam kubur. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam.